Jumpa kembali Sumek Minggu dan Sumatera hari ini melalui kanal TC Channel dalam rubrik budidaya lele. Bagaimana budidaya lele di air gambut seperti di wilayah air sugian? Tentu perlakuannya berbeda dengan di daerah lain atau daerah yang airnya memang air tawar. Untuk di wilayah air sugian, airnya terasa sedikit asin dan masam. Tingkat keasamannya cukup tinggi. Hal itu diperlukan beberapa tahapan persiapan untuk memulai budidaya. Baiklah, kita intip yang dilakukan kelompok usaha masyarakat Sumber Tani, Desa Sukamulya, Kecamatan Air Sugian. Budidaya lele yang dilakukan ini adalah pemula atau baru melakukan. Kelompok ini belum memiliki pengalaman kesuksesan, tetapi tidak ada salahnya kita lihat pengalaman pertama yang dilakukan. Bagaimana bibit usai ditebar? Bagaimana tahapan yang harus dilakukan? Berapa tingkat kematian bibit seminggu setelah ditebar? Dan mengapa bibit lele bisa mati massal? Dan bagaimana mengatasinya? Pengalaman pertama ini sangat berharga dan bisa dijadikan bahan evaluasi. Pengalaman otodidak yang juga dipadu dengan pengalaman teoritis dari berbagai narasumber yang pernah diterima kelompok usaha masyarakat ini. Oke, langsung saja tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama, tentu harus menyiapkan lahan budidaya lele. Bisa dengan kolam tanah atau kolam terpal. Jika untuk menghemat lahan atau tempat, sebaiknya dibuat kolam bundar. Kolam bundar ini untuk memudahkan penyortiran atau mengganti air. Tinggal putar keran, air bisa kering sendiri. Tahap kedua, persiapan air tandon. Air tandon ini adalah air cadangan saat kolam harus diisi air lagi setelah panen atau sortir. Kalau di air sugian ya, tentu sulit untuk membuat tandon. Sebab jika harus menggali tandon yang baru, pirit akan naik dan tingkat keasamannya pun sangat tinggi. Yang dilakukan Sumber Tani memakai air tandon parit persawahan yang sudah mengendap lama. Dan biasanya air parit sawah sudah cukup baik. Karena di sana hidup sejumlah ikan khas sawah seperti ikan sepat, lele atau lele liar, dan gabus. Kalau sejumlah ikan hidup, kemungkinan lele yang akan dipelihara juga akan mudah menyesuaikan. Sangat simpel bukan? Ini cara tradisional dan otodidak. Tahap ketiga yaitu persiapan bibit. Bibit yang harus dipersiapkan bagi pemula sebaiknya bibit ukuran 57. Bisa ukuran 57, maksudnya ukurannya adalah 5-7 cm. Atau beberapa ukuran bibit biasanya ukurannya 35, 57, 67, 78 dan sebagainya. Semakin besar ukuran bibit, maka pertumbuhan akan semakin cepat. Tentunya semakin besar bibit, semakin mahal juga harganya. Tetapi kalau pakai bibit yang terlalu kecil, risiko kematiannya juga terlalu tinggi karena bibit kecil rentan dengan air asam, pirit atau lingkungan yang baru. Kemudian ciri bibit yang baik adalah gerakannya lincah atau gesit dan warnanya tentu cerah, tidak butek.
Kemudian tahap keempat. Tahap keempat ini yaitu bibit yang sudah siap tebar. Sebaiknya jangan segera ditebar ke kolam, tetapi harus dilakukan penyesuaian suhu air di kantong plastik dan air kolam. Caranya, letakkan kantong plastik selama 10 atau 30 menit. Setelah itu, buka kantongnya, biarkan bibit lele keluar sendirinya. Jika bibit lele sudah keluar sendirinya, itu tandanya bibit lele menerima lingkungan yang baru. Kemudian 1 jam setelah tebar bibit, apa yang terjadi? Seperti pengalaman pertama sumber tani, bibit setelah ditebar, semua bibit itu mengapung tegak lurus seperti mati massal. Tidak bergerak. Tetapi jika disentuh, dia bergerak cepat. Nah, kemungkinan masih menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. 3 hari kemudian, baru bisa dilihat bibit lele sudah mulai beringas dan menyerang setiap pakan yang ditaburkan. Dalam usia seminggu dari masa tebar, bibit lele sudah terlihat perkembangannya, sudah membesar dan terlihat mencolok. Kemudian 2 minggu kemudian air akan berubah hitam dan berbau menyengat. Baunya seperti got atau comberan. Lele kelihatan lesu. Hampir seluruh lele mengapung, kepalanya mendengat ke atas. 1-2 terlihat perutnya kembung, ada yang mati. Hal ini karena air sudah terlalu keruh. Sebaiknya per 2 minggu air harus diganti agar lele tetap sehat dan tenggelam, bukan mengapung. Mengapa lele mengapung? Hal itu air sudah terlalu banyak bercampur zat amonia dan kotoran bekas makanan yang tersisa, sehingga airnya pun kelihatan seperti limbah hitam kelam. Kemungkinan buruk jika tidak segera ganti air, yaitu lele akan mati massal di bawah, tidak kelihatan, tapi di sana pasti banyak yang mati. Ini setidaknya adalah pengalaman pertama sumber tani saat uji coba 1 kolam yang terlambat ganti air. 1 kolam dengan diameter 2, bibit 2000, yang mati bisa 200 sampai 400 ikan. Inilah yang disebut mati massal. Dari pengalaman pertama inilah sumber tani sudah bisa sedikit bercerita dan berbagi. Selanjutnya, sudah mulai menemukan cara, yaitu air harus diperhatikan. Air harus yang baik dan harus ada stok air. Persediaan air pengganti jika air kolam sudah terlihat hitam kelam seperti limbah. Inilah pengalaman pertama budidaya lele di air gambut, dan ternyata lele cocok untuk dibudidayakan di air sugian. Jangan takut melakukan budidaya lele, sebab jika takut, selamanya kita tidak akan pernah melakukan apa-apa. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan bagaimana perkembangan budidaya lele ini. Sumber tani siap bagi-bagi pengalaman pertama ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sekarang juga. Terima kasih.